Bitcoin will go to fucking zero. One day. And a microsecond, whoop, like that. And when the real founder of Bitcoin comes out, it is my humble opinion, and there's nothing humble about me, Bitcoin will go to fucking zero. I wonder how many of these companies you think are entering the space just because it's hot and there's a lot of funding versus the ones that will still be here, you know, like 2 to 5 years later. 95% are going to die. Yeah. 95% are going to die. Yeah. Yeah, there's also entertainment in watching companies die too. There's entertainment. Oh man, that's so evil. At least you get to learn from it, right? Whoop. Semenjak tragedi dari Terra Luna, banyak sekali ya trader kripto yang trauma ya dan takut akan kejelasan dari masa depan kripto ini sendiri ya. Dan mayoritas dari para trader dan investor ini juga kena mental ya, masuk dengan saya yang pernah rugi di Terra Luna ini sendiri. Padahal yang kita tahu sendiri, Luna dan ekosistemnya yaitu Anchor dan USD stablecoin-nya ini adalah masuk ke dalam jajaran top 20 ya. Namun sialnya Luna dan ekosistemnya ini sendiri bisa berakhir tragis seperti ini ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya altcoin lainnya pun bisa bernasib sama seperti si Luna. Jadi solusinya itu bagaimana buat kita para retail atau teri-teri kecil ya yang ingin beradu nasib di kripto. Nah, kalau kita bisa lihat ya di Whalebone Alerts ya, para paus atau para whales ini ya mayoritas memegang bukan altcoinnya ya, mayoritas ini mereka sudah pasti memegang Bitcoin ya. Yang kedua Ethereum ya, stablecoinnya bisa kalian lihat di sini ada USDT, BUSD dan USDC ya. Di luar dari itu mereka tidak memegang altcoin yang sangat-sangat beresiko ya. Karena altcoin ini seperti yang kita tahu ya, ini mudah sekali ya untuk di-dump ataupun untuk dipermainkan ya, sama seperti kejadian si Luna. Dan kalau kita bisa lihat ya, si Luna ini dulunya kan ada di peringkat 7 ya CoinMarketCap. Dahulu kala di tahun 2017 ini ada juga kejadian yang menimpa di koin yang bernama Bitcoin. Tentunya ini semua orang sudah tahu ya. Dulunya dia masuk di rank 7 juga. Posisinya sama ya seperti si Luna ya. Dan ternyata koin ini Ponzi ya. Dan kita tidak tahu ya apakah aset kripto yang kita pegang nih ya, salah satunya ini mungkin ada yang berskema Ponzi ya. We don't know. Jadi untuk sementara kalau kalian mau main ya, yang memang paling amannya itu ada di Bitcoin dan Ethereum. Dan satu lagi mungkin yang bisa dipercaya itu BNB. Dan kalau kalian bisa lihat ya, ini data tahun 2017 yang lalu di CoinMarketCap. Ini para pemegang 20 besar, ini mayoritas kalau kalian cek di sekarang 2022. Ini sudah banyak yang berubah ya. Bahkan ada yang tenggelam dan tidak pernah muncul lagi. Melihat data koin yang pernah nangkring ya di 20 besar CoinMarketCap, ini tidak ada salahnya juga ya melihat omongan dari si Dokon ya, Dokon yang bilang bahwasanya 95% koin ini akan punah ya. Dan betul juga ya kalau dilihat. Dan untuk tahun ini ya 2022 yang sebentar lagi kita akan masuki ke winter market dan akan halving di tahun 2024 ya. Ini adalah pembuktian apakah koin-koin ini bisa tetap eksis ya untuk bull berikutnya di tahun 2025. Dan kalau kalian lihat ya, trader-trader pro di luar sana ataupun whales ya, ini kebanyakan menyimpan aset mereka dalam bentuk Bitcoin ya, Bitcoin ataupun Ethereum, karena memang sudah jelas ya terbukti mereka bisa melewati krisis ya, krisis beberapa cycle. Dan kalaupun mereka ini main altcoin ya, mereka ini hanya mencari sekedar uang ya, sekedar uang jajan. Kalau mereka nanti take profit, cuan ya, mereka pun akan kembali lagi membeli Bitcoin. Jadi permainan dari whales dunia itu seperti itu. Buat koin yang pernah hype tahun lalu seperti GMT, Back to Earn ya, kita bisa lihat ini sudah berada di angka 0,87, cukup dalam juga ya. Play to Earn ya, si AXI sekarang berada di harga $18, ATH-nya di 166. Si AVA cukup dalam juga ya guys, sudah $22. Si B parah ya. Si K yang menjanjikan
staking dengan persentase yang tinggi ya, juga parah, sama aja dengan aksi ya, percuma aja memberikan reward dengan bunga yang tinggi kalau harganya hancur seperti ini. Dan koin-koin micin seperti Doge ya dan Shiba, Ripple, apalagi kalau kalian masuk di koin-koin Indo yang tidak mempunyai project dan fundamental yang jelas ya, maksudnya karena pom-poman artis, karena hype-hype aja. Nah, kita bisa lihat ini si BotX, salah satu kan anak bangsa. ATH-nya ini sendiri ada di harga 44.000 dan kita bisa lihat harganya sekarang tinggal 288 perak. Wah, murah banget. Murah banget. Sampah kreatornya tae jancok. Dan kalau kita bisa lihat ya, ini ada satu koin dari si Ayang ya, Ayang Wirda. Dan kita bisa lihat di coin market cap, market data is untracked. Lucu sekali ya, nggak ada datanya anjir ya. Rela lupul demi Ayang. Goblok. Jadi kesimpulan dari video ini ya, bahwasanya kita juga semua sudah tahu ya, bahwasanya orang-orang di luar sana juga menganggap kripto ini masih menganggap cryptocurrency ini sebagai sebuah instrumen yang sangat penuh dengan spekulasi ya. Ada juga yang menganggap ini sebagai judi dan menganggap sebagai ponzi. Menurut kalian tuh gimana? Menurut saya bisa ya, bisa tidak. Karena kalau dipikir-pikir betul juga ya, kita main di instrumen seperti ini ya, mirip juga seperti skemanya ponzi ya. Siapa yang cepat masuk, siapa yang cepat keluar, maka dialah yang mendapatkan keuntungan. Ya mungkin saja saya salah ya, tapi kalau kita lihat sampai sekarang ini ya, polanya ini seperti itu ya. Jadi pintar-pintarlah kalian dalam berinvestasi di dunia kripto ini sendiri ya. Menurut saya kripto ini sendiri pun tidak bisa lah ya di hold. Jangan kemakan banyak omongan si Kapten Oleng itu. Menurut saya kripto ini ada musimnya sendiri ya. Jika sudah ATH all time high, sudah profit, maka ambillah profitnya ya. Janganlah ditahan lagi. Tidak seperti saham yang bisa kalian pegang dalam jangka waktu lama ya. Menurut saya ini kripto ini sendiri atau Bitcoin mungkin masih akan mengalami penurunan ya. Penurunannya ini sendiri mungkin bisa sampai tahun depan, sampai dia halving di tahun 2024 ya. Dan mungkin di tahun segitu saya akan mulai masuk atau menyerok ya, dan saya akan atau kita akan panen bersama lagi di tahun 2025. Jadi sekian saja video sekali ini. Menurut kalian ini gimana? Apakah Bitcoin ini termasuk ponzi era modern ataupun hanya permainan dari para elit global ya? Kalian bisa diskusi ya di bawah kolom komentar YouTube saya ya. Oke, sekian saja video sekali ini ya. Buat yang masih scalping tipis di market yang sangat bear ini, saya doakan kalian sukses ya. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat dan bye bye.